Pada teman-teman yang udah pernah hadir sehingga uh, perkumpulan belajar kita pada sore hari ini bisa lebih meriah lah. Oke. Mungkin kita bakal review materi dulu ya secara cepat baru habis itu ngerjain soal. Yang pertama ini ada sistem bilangan real ya, ini udah teman-teman aku yakin udah pasti banyak yang bisa juga. Cuman kita akan bahas ini ada soal yang penting menurutku. Misalnya kayak gini. Um, ini kan belum bisa. Oke. Nah, gimana kita nggak buat nih misalnya 0,33 disuruh jadiin pecahan kan. Nah, ini 3333. Nah, ini caranya tuh bukan kayak tinggal dikali 10 gitu. Jadi kayak 3,333 per 10. Jadi kita nganggapnya 1/3. Itu enggak gitu. Nah, kita tuh cara ngerjainnya, kita lihat perulangannya berapa kali. Perulangan ternyata cuma sekali. 0,333 dan dia cuma ada kayak 333 gitu ngulang. Nah, makanya ini kita bisa misalkan A sama dengan 0,3333, lalu kita kalikan. Kalau misalnya perulangannya satu, kita kali 10. Perulangannya 2, kita kali 100. Ini suaraku udah jelas banget kan ya? Sorry, lupa konven tadi. Aman lah harusnya ya. Nah, ini tinggal kita kali 10 A. Nah, ini bakal jadi 3,33333. Ini nggak berhingga ya teman-teman. Sampai tahun jebot ditulis juga nggak bakal habis. Nah, ini bakal kita kurangin. Bentar, oke. Ini bakal kita kurangin. Bentar, biar lebih enak nulisnya gini aja deh. 10A, 3,3333. A sama dengan 0,3333. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini kan ada eh, bisa kita kurangin nih. 10 kurang A, 10A kurang A, 9A. Nah, di sini yang kita mau teman-teman, kita ngurangin desimal tak terhingganya, yaitu ada chat bentar. Oke, jelas banget, siap. Jadi kita bisa kurangin nih desimalnya. 3,333 dikurang 0,333, ya udah kita dapat 3. Jadinya A sama dengan 3/9, yaitu 1/3. Nah, sorry. Jadi hasil 1/3 itu dapat dari sini teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya 0,428571? Nah, kita hitung teman-teman. Ada perulangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 6 perulangan dia mulai muncul lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kita kali ini harus dikali sejuta teman-teman. Jadi kayak disesuaikan gitu sama perulangannya. Jadi kalau perulangannya 6 berarti kita kali sejuta. Sejuta. eh ini misalnya kita misalin ininya A ya teman-teman ya. A sama dengan, aduh, sorry, ini fokus dulu aja deh. Nah, misalnya di sini eh, sejuta A sama dengan 428.571,4258 gitulah seterusnya. Nah, kan A tadi kita misalinnya kan yang ini nih teman. Maksud aku A itu yang ini nih. Nah, jadi kita bisa taruh 0,42581. Nah, eh, 428.571, sorry. Nah, lagi-lagi kita bisa kurangin kan, dan desimalnya tuh bener-bener habis teman-teman, bener-bener hilang, nggak tersisa. Nah, jadi ini bakal kalau kita kurangin 999.999 A sama dengan 422.571. Nah, ya udah kita tinggal buat pecahannya aja. 422.428.571 per 999.999. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi 3/7 itu dapatnya dari sini. Itu. Nah, ini aku yakin banget ini bakal keluar di UTS. Keyakinan aku ya belum tentu juga. Tapi karena ini soalnya lebih ke arah tricky dan sebenarnya nggak sulit. Tapi kalau misalnya nggak ngerti cara ngerjainnya ya jadi salah gitu. Oke. Nah, cara ngerjainnya kayak gini ya. Untuk dapat 3/7.
Jadi biasanya nanti kita bakal ditanya ada sebuah bilangan desimal bla 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 bla. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan. Nah, desimalnya tuh bukan desimal yang 0,7, 0,35. Desimalnya kayak gini teman-teman, 0,33333 sampai habis. 0,4285571 berulang-ulang-ulang. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya catat lagi ya, perulangannya satu berarti dikalinya 10. Kalau perulangannya 2 berarti dikalinya 100. Perulangannya 3 dikalinya 1000 dan seterusnya. Jadi disesuaikan aja mau perulangannya, oke? Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain, tanyain aja. Kita lanjut dulu ya nih, waktunya soalnya sebentar. Oke, kita lanjut dulu. Sip. Oke. Bilangan irasional juga teman-teman harusnya udah paham ya. Irasional itu yang dalam akar lagi itulah intinya. Ukuran bilang real, segala macam. Ini koordinat real. Ini penting banget teman-teman untuk kita pakai di pertidaksamaan yang mutlak. Nanti bakal kita bahas soalnya. Nah, ini juga ini sebenarnya cukup diketahuin aja. Kalau misalnya kurung itu artinya eh sebentar. Kalau kurung itu artinya nilai A-nya ini tidak sama dengan. Jadi misalnya gini nih, eh, gimana bilangnya ya? Misalnya X di antara A sama B, dia tuh bakal A kurang dari X kurang dari B. Nah gitu. Tapi kalau yang kurang siku tuh A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah jadi, nah iya ini udah bisa dipahamin aja lah. Oke, kita lanjut aja. Nah ini saya udah paham juga, udah paham juga soal latihan atau kamu bilang terus menggunakan bilangan rasional atau irasional. Udah ini gampang banget ya teman-teman ya. Ini yang akar 4 ini udah rasional, ini rasional, ini nah, lupa. Dua akar dua harusnya tidak irasional. Ini irasional ya. 3/0 itu tidak dapat didefinisikan. Kalau aku menurut teman-teman salah, bilang aja ya teman-teman karena di sini kita konsepnya tetap belajar bareng. Jadi kalau aku ada salah, langsung gas bilang aja. Biar sama-sama mengkoreksi aja. Lanjut. Manakah penyebab modal untuk semua x maka x kuadrat lebih dari 0, semua x kurang dari maka x kuadrat lebih dari 0. Ini udah paham juga ya harusnya ya. Kalau misalnya untuk semua x maka x kuadrat lebih dari 0. Ya udah pastilah. Oke teman-teman. Jadi mau gimana pun, mau dibuat minus 0,1, minus 0,00009, dia kalau dikuadratin tetap bakal positif. Jadi semua benda yang dikuadratin udah pasti positif dan lebih dari 0. Oke. Kecuali 0 ya. Sorry, sorry, sorry. Ya, kalau misalnya x-nya sama dengan 0, maka x kuadrat itu tidak lebih dari 0. Ya, ini kesalahannya di x sama dengan 0 aja. Berarti ini nggak ada yang benar harusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ada soalnya kebetulan. Kita bahas sedikit ya. Ini waktunya sedikit banget nih. 0,123 berarti perulangannya ada 3. 123, 123, 123. Berarti kita kalikan 1000. Misalnya kita misalkan 1000 x 123,123. Ini x-nya sama dengan 0,123. Tinggal kita kurangin 999 x sama dengan 123. Ini habis ya teman-teman ya di belakang sini nih. Ya udah x sama dengan 123 per 999 gitu. Tapi nanti teman-teman jangan bingung misalnya di pilihan tuh nggak ada. Ya ini disederhanain dulu. Misalnya disederhanain jadi 41 per 3333 gitu. Oke, dilanjutin aja caranya sama persis. Nah, ini yang 0,19 sebentar ya. Ini menurutku soalnya keliru ya teman-teman ya. Nggak mungkin desimal itu 0,19999 gini teman-teman. Menurut pengalaman aku ngerjain soal ya belum pernah ada pengulangan itu yang dia desimalnya tuh cuman pakai satu angka aja gitu. Jadi pasti nih harusnya ya menurutku 0,19191919 atau 1991999 atau banget nih 1999999 jadi tetap ada pola. Kalau nggak ada pola nggak mungkin dia jadi desimal gitu. Harus habis dia. Nggak sesuatu yang tak terhingga pasti dia berpola. Jadi kalau misalnya dia terhingga terus tidak berpola, ini udah pasti soalnya salah. Oke. Jadi ya mungkin nanti kalau ketemu soal kayak gini di ujian, eh,
Ya antara soalnya salah atau aku yang salah. Oke, berdoa aja soal jenis kayak gini nggak keluar karena menurutku aneh banget. Ini harusnya 0,1919, 0,199. Nah, gini dan seterusnya. 3,9292 ya udah bisa dikerjain aja sesuai dengan cara yang tadi udah aku ajarin. Oke, ini kita clear. Oke. Apakah memberikan alasan? Nah, ini lagi-lagi jangan bingung. Misalnya X lebih dari nol. Untuk setiap X lebih dari nol, apakah X lebih dari nol? Iya benar. Misalnya alasannya apa? Karena untuk setiap X lebih dari nol akan memunculkan X bernilai positif. Jika X bernilai positif dikuadratkan, maka akan menghasilkan bilangan positif pula. Nah, itu alasannya. Misalkan, tapi besok kan pilihan ganda ya. Jadi kalau pilihan ganda harusnya eh, ya bakal lebih mudah lah kita pahamin karena kita nggak disuruh untuk ngasih jawaban sendiri gitu. Nanti tinggal lihat aja pilihan gandanya kalau emang ada tipe pilihan yang alasan-alasan kayak gitu. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Ya, ini udah selesai. Kita lanjut ke PPT yang kedua. Kalau ada mau tanya langsung gas aja teman-teman. Nah, ini PPT yang kedua udah kelihatan belum di layar? PPT kedua. Hai, hai. Oke, aku anggap udah kelihatan di layar ya. Soalnya nggak ada yang confirm. Maaf, Ya, jadi Sandi, harusnya belum udah masuk. kelihatan, Sandi. Oke, belum kelihatan. Stop share dulu. Oke, ini udah kelihatan ya. Udah ya aman ya. Oke, kita lanjut. Sip, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak teman-teman di sini aku bakal kasih tahu. Intinya cara yang paling mudah teman-teman pahamin. Jadi kalau ketemu nilai mutlak persamaan ataupun pertidaksamaan, jadi nggak bakal bingung lagi. Oke, ini kita bahas dari awal aja ya. Pertama ini definisi nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu dia ini cara bacanya ya X ketika X lebih besar dari sama dengan nol, min X ketika X-nya kurang dari nol. Ya, tapi kalau misalnya masukkan ke nilai mutlak, dia bakal tetap positif. Ini nggak usah terlalu panjang, kita bakal langsung fokus ke soal aja. Ini juga udah aman lah, ini gak usah terlalu dipusingin teman-teman. Ini juga, nanti aku bakal kasih tahu salah satu cara cepat untuk nyelesain pangkat kubik dan nggak perlu pakai Horner. Enak banget asli. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau pakai Horner, karena Horner kan bisa fungsinya untuk yang pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 ya. Jadi kalau misalnya emang sukanya pakai Horner silahkan, tapi nanti aku tetap bakal kasih cara cepat untuk nyelesain perpangkatan 3. Eh ini bla 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 bla, jika dan hanya jika. Ini tinggal substitute aja, gampang banget, tinggal masukin aja. Ini juga. Nah, ini lagi-lagi ini kita pakai pola ya teman-teman ya. Kalau ketemu kayak gini ya, sebenarnya easy banget juga. Langsung aja X kurang A berarti depannya langsung kurang. Kalau X kubik plus A kubik ya berarti depannya plus. Tinggal di apa ya rubah-rubah aja. Yang penting kita tahu bahwa polanya itu XA X kuadrat plus A kuadrat gitu. Jadi nggak usah terlalu dihafal, banyakin latihan soal. Teman-teman bisa banget kayak buat soal sendiri aja X kubik kurang 2 kubik, X kubik plus 3 kubik. Terus ya bisa buat kayak gini. Jadi kreatif aja. Kita bisa buat soal kita sendiri untuk meningkatkan kualitas hitungan kita sendiri gitu. Nah, ini cara akar persamaan kuadrat ya harusnya udah pada bisa juga aman ya untuk faktorin. Atau mau dibahas lagi yang pemfaktoran? Ya aman lah ya biar kita bisa langsung lompat ke mutlak nih ya. Ini ya udah nggak terlalu sulit harusnya. Tinggal faktorin aja. Mungkin nih ada yang mau aku bahas. Mungkin ini penasaran kenapa ini bisa kayak gini. X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, itu kenapa bisa lompat kayak gini ya? Ya mungkin itu cuma variasi pengerjaan soal aja. Nah, jadi kita buat dulu dia jadi kayak gini. Nah, gitu. Nah, X kuadrat kurang 4X ini kita akan jadikan sebuah kayak bla 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 kurang bla 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 kuadrat. Nah, caranya gimana? Caranya bagian ini tinggal kita bagi dua, teman-teman. Mau apapun.
mau apapun sekali lagi. Misalnya kuadrat per 6x, ya kita untuk buat kuadratnya tinggal dibagi 2. Plus 6 bagi 2. Gimana caranya? Ya udah kita langsung tulis x min 4 bagi 2 min 2. Kalau misalnya di sini x kuadrat plus 6x, berarti 6 bagi 2 x plus 3. Misalnya x kuadrat plus 8x, ya udah 8x, 8-nya bagi 2, berarti x plus 4 gitu. Ini tinggal kasih kuadrat, kasih kuadrat gitu. Nah, karena kita lagi ngerjain ini, kita fokus dulu ke sini. Nah, tapi teman-teman harus ingat, kan ini kan kita namanya mengada-ngada ya. X kuadrat 4x itu tidak pernah akan sama dengan x kurang 2 kuadrat gitu. Jadi gimana caranya supaya dia tetap sesuai dengan hukum matematika? Kita misalnya, ini kita bongkar dulu coba. Ini kan jadi x kuadrat min 4x plus 4. Nah, di sini teman-teman ada plus 4. Plus 4 ini awalnya kan nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba jadi ada? Nah, ini menyalahi hukum ya. Jadi ini nggak boleh ujuk-ujuk langsung x kuadrat kurang 2 sama dengan 5. Ini bukan tanda bagi ya. Sorry, ini cuma untuk misahin aja. Yang ini nih garis panjang ini. Kita lanjut. Nah, jadi ini nggak boleh kayak x kurang 2 kuadrat sama dengan 5. Nggak boleh. Nah, karena di sini tadi kita udah pecah, ada plus 4 di sini. Nah, kita harus ilangin plus 4 di sini. Kalau plus 4 berarti kita harus kurangin 4 kan? Gitu. Jadi nanti kalau di sini plus 9 ya kita kurangin 9. Nah, makanya di sini wajib kita tambahin plus 4. Harus kita tambahin kurangin 4 gitu. Nah, makanya kenapa di sini ada minus 9? Itu hasil dari sini teman-teman. Makanya jadinya x kurang 2 kuadrat. X kurang 2 kuadrat minus 4 minus 5 sama dengan 0. X kurang 2 kuadrat minus 9 sama dengan 0. X kurang 2 kuadrat sama dengan 9. X kurang 2, aduh, kurang 2 plus minus 3. Gitulah intinya. Nah, jadi kenapa bisa langsung X kurang 2 kuadrat kurang 9? Nah, caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Mana sih? Oke, ini rumus ABC juga. Ini harus di luar kepala ya teman-teman ya. Terus ABC caranya gimana supaya bisa di luar kepala? Sekali lagi jangan dihafalin. Tapi banyak kerjain soal aja. Tinggal teman-teman buat aja soal-soal asal-asal. Terserah gimana. Yang penting strukturnya x kuadrat kurang x kurang konstanta. Nah ini tinggal, ya ini harusnya buat 10 soal aja udah lancar sih harusnya. Min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Intinya matematika, fisika itu semuanya latihan soal. Gak pernah ada sejarahnya orang bisa lancar ngerjain soal tanpa banyak latihan soal. Oke. Nah ini cara Horner. Nah aku mau ajarin cara khusus cepet banget. Gagak kumulatif. Oke. Ini cara cepatnya. Oke. Di sini teman-teman. Cara cepatnya akan terletak di sini dan di sini. Gimana caranya? Kita langsung cari pemfaktoran 6. Pemfaktoran 6 kan cuma 1 kali 2 kali 3 ya. Ini kan sebenarnya pemfaktorannya itu 1 2 3 6 ya. Cuman ngapain lah 6 kita masukin kan di angka di sininya. Jadi kita cari yang perkalian itu sama dengan 6 gitu. Jadi 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya. Nah, terus kita buat gimana caranya? Ini kan minus ya. Berarti kan kita harus taruh min negatifnya di antara minus di antara 1 2 atau 3. Jadi kayak minus 1 kali 2 kali 3, 1 kali min 2 kali 3, atau 1 kali 2 kali min 3. Nah, tinggal kita cari pola yang mana yang kalau ditambahin semua jawabannya plus 4 teman-teman. Ya udah, kita dapat yang ini kan minus 1 tambah 2 tambah 3. Ternyata jawabannya plus 4. Berarti ini pemfaktorannya cuman kurang 1, X tambah 2, X tambah 3. Easy banget. Aman kan ya? Easy banget nggak sih? Ya, kita buktiin coba soal yang lain. Bentar, bentar nyari soal bentar. Mana ya? Ini, tapi serumus ini cuman berlaku untuk soal yang memang bisa difaktorin ya teman-teman ya. Apa sih? Sorry, sorry, sebentar, sebentar. Ya, bukan soal lagi. Bentar, bentar, bentar.
Nah, kita bakal pakai soal itu, teman-teman. Kita buktiin aja langsung di sini ya. Eh, X, ini kan udah, soalnya udah kelihatan ya. X kubik tambah 6X kuadrat tambah 11 X tambah 6. Nah, pemfaktorannya apa aja nih? Satu dikali 2 kali 3. Ya udah. Ini kan nggak ada lain-lain ya. Satu tambah 2 tambah 3 ini udah sama dengan 6. Ya udah, berarti faktornya udah pasti X tambah satu, X tambah 2, X tambah 3. Itu. Nah, itu aja sih. Ya, mungkin kalau mau dipakai silakan ya. Kalau mau tetap pakai eh, yang Horner silakan juga. Karena menurutku cara ini jauh lebih time saving banget ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini udah paham juga lah harusnya aman ya teman-teman. Ini tinggal kanan kiri aja 2x kurang satu sama dengan 3x kurang 6. Tinggal pindah-pindah aja nanti bakal dapat ya sekian lah. Ini nih cobalah kita bahas juga biar cara cepatnya. Ini cara cepatnya gimana? Ini tinggal kali silang aja teman-teman. 2x kurang satu per x kurang 2. Ini buat 3 per satu teman-teman. Jadi kaliin silang 2x kurang satu dikali satu, 3 dikali x kurang 2. Ya 2x kurang satu sama dengan 3x kurang 6. Nah ini min x sama dengan min 5. Berarti x sama dengan 5. Ya itu aja. Oke, kita lanjut lagi persamaan nilai mutlak. Nah ini yang seru nih teman-teman. Oke, kita langsung aja ke cara cepatnya. Seperti biasa. Nah, yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya nilai mutlak itu, kita harus buat namanya garis bilangan teman-teman. Nah, garis bilangan buat apa? Buat kita taruh uh, bilangan dalam garis mutlak. Misalnya kan yang dalam garis mutlak itu 2x kurang satu ya. Kita sama dengan ini dulu teman-teman. Jadi 2x sama dengan satu, x sama dengan setengah. Nah, jadi kita buat uh, misalnya di sini kan setengah gitu. Nah, oke. Um, Kalau kayak gini tuh kayak tinggal gini-gini. Tinggal satu dikali positif, satu dikali negatif, teman-teman. Jadi kita langsung lepas aja 2x kurang satu sama dengan 5. Soalnya ini nanti fungsinya di yang pertidasamaan ya. Sorry, kecepatan pakai. Nah, udah kayak gini, 2x kurang satu sama dengan 5. Ini yang persamaan pertama, persamaan kedua, itu tinggal dikali negatif, teman-teman. Tinggal dikali minus 2x dikurang satu sama dengan 5. Jadi minus 2x ditambah satu sama dengan 5. Ini persamaan yang kedua. Yang kedua. Jadi yang pertama kita dapat x sama dengan 3. Yang kedua kita sama dengan x sama dengan min 2. Nah, dapat ya. Dan ini sama persis. Oke, jadi caranya kalau yang persamaan mutlak, tinggal yang mutlaknya itu tinggal dikali plus satu, sebentar ya. Gimana kalau soalnya kayak gini? 2x kurang satu mutlak sama dengan 2x kurang 5 mutlak. Nah, coba kita tes pakai cara yang hmm, oke. Ini kita lepas dulu aja kayak biasa. 2x kurang satu sama dengan x kurang 5. Ini x sama dengan minus 4. Oke, kita cek X sama dengan minus 4 ke sini, minus 8, minus 9, minus 4, minus 9 masih sama ya. Sama-sama 9 sama dengan 9. Terus kita buat yang satu negatif dulu. 2X tambah satu sama dengan X kurang 5, minus 3X sama dengan minus 6, X sama dengan 2. Kita cek lagi 2 ke dalam. 2 kali 2 kurang satu 3, 2 kurang 5 3. Masih sama dengan ya. Jadi sekarang kita buat yang 2X kurang satu sama dengan minus X tambah 5. 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Lagi-lagi masih pas. Sekarang kita negatifin semuanya. Minus 2x tambah satu sama dengan minus x plus 5. Minus x sama dengan 4. X sama dengan min 4. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini sebenarnya cara cepat nyarinya ya.
tinggal semuanya itu dipositifin atau salah satu dikasih dan salah satunya itu dikasih negatif. Jadi kita lihat kita buat 4 min 4 2 2 min 4 di sini tadi min 4 nya. Nih. Nah, jadi bila eh, tinggal dipositifin semua aja kayak ngerjain kayak biasa 2x kurang 1 sama dengan x kurang 5 terus salah satunya dikasih tanda negatif entah 2x kurang 1 atau x kurang 5-nya dikaliin min 1 gitu. Nah, jadi bakal dapet 2 jawaban minus 4 sama 2 itu. Oke, kita lanjut. Ini yang khusus soal 2x kurang 1 sama dengan mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x kurang 5 ya. Ini kita buat soal sendiri. Oke, clear. Kalau ada yang mau langsung mau ditanya langsung open mic aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita mau didiskusikan. Hmm, iya iya iya. Oke, kita lanjut. Ini udah kayak gini, kayak gini. Ini udah lancar juga kan ya harusnya ya. Eh, positif, negatif, positif. Oke, ini lancar juga. Nanti mungkin ini deh. Tak kasih. Salah udah. Pokoknya intinya gitu. Yang ini udah. Mm-mm. Ini nggak ada yang perlu terlalu dibahas lebih dalam. Nah, ini teman-teman. Pemfaktoran tiga lagi-lagi. Eh, ini kan materinya banyak ya teman-teman, ya. Pokoknya tadi bisa pakai caraku. Ini tapi diperduain semua dulu. Jadi X dalam posisi X kubik. Jadi dibagi dua semua. X kubik plus X kuadrat per 2 kurang 17 per 2 X tambah 7. Nanti bisa juga pakai caraku atau pakai Horner. Oke. Ini nggak ada yang dipermasalahin. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Ini juga aman banget ya teman-teman ya. Tapi nah, kalau misalnya yang sama dengan tadi bisa kali silang kayak tadi tuh. Kalau misalnya pertidaksamaan ini agak haram dikali silang ya teman-teman ya. Karena bakal ada, aduh, ketekan lagi. Karena bakal ada beberapa bilangan yang hilang. Jadi misalnya kayak gini, ini harus banget kita pindahin ke kiri teman-teman. X kurang 2 per 2 X tambah 1 dikurang 1. Nah, 1 itu kan kita sesuaikan sama penyebut yang di bawah itu. Nah, jadi harus kayak gini teman-teman. Bentuknya tuh harus dipindahin dulu jadi satu ruas terus baru dikerjain. Nah, intinya gitulah. Nggak boleh dikali silang. Aku langsung cepet aja. Set, 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 set. Ini juga. Nah, ini mulai yang pertidasamaan. Kita bahas. Sip, 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 sip. Nah, nih sama kita buat ini dulu. Ini maksudnya ke sini ya teman-teman ya. Oke. Eh, mungkin ini bisa kurang sesuai. Jadi kita cek dulu aja. Kalau misalnya ini sepertinya masih sama ya teman-teman ya. Kalau kalau dia belum make dua mutlak, misalnya kayak X kurang 2 mutlak kurang dari sama dengan mutlak lagi X tambah 4. Nah, ini nggak perlu pakai cara ini teman-teman. Yang pakai garis bilangan. Nanti kita cari soalnya yang pakai garis bilangan. Langsung aja di satu positif, satu dikali negatif. Jadi misalnya kayak gini nih. Langsung aja X kuadrat kurang 2X kurang dari sama dengan 3. Atau, ini ataunya di sini. Minus X kuadrat plus 2X kurang dari sama dengan 3. Ya, jadi kayak ya intinya satu positif, satu negatif. Karena kan tadi kita udah tahu ya kalau mutlak X itu sama dengan satu X, satu min X kan. Jadi kayak satu positif, satu dikali min satu gitu. Jadi ini udah. Nah, jadi kita bakal dapat dua jawaban. Nah, intinya gitu. Kita lanjut aja dulu biar cepet. Astaga, capek, capek. Sorry banget, sumpah. Ketekan terus.
Nah, nah pindahin sini aja lah. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Loh, nah ini nih. Tentukan selesai dari X kurang 3 kurang dari 2 X kurang 1. Nah, di sini yang cara tadi kepake tuh. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Karena aku yakin soal mutlak itu kayak pasti ini keluar. Yang mutlak sama kurang dari sama dengan mutlak, mutlak kurang lebih dari sama dengan mutlak. Nah, gimana caranya? Kita buat garis bilangan teman-teman. Ininya kita sama dengan ini 0, ininya kita sama dengan ini 0. Kita dapat X sama dengan 3, X sama dengan 1. Kita urutin di sini 1 sama 3. Karena ininya sama dengan ya. Jadi ininya bulat penuh, ini bulat penuh. Nah, di sini ada tiga kondisi teman-teman. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Aduh. Ntar suruh habis. Oke. Ya Allah. Nah, yang pertama itu kan kita ambil di posisi pertama. Posisi pertama ini maksudnya apa? Dia kurang dari 1 dan kurang dari 3. Artinya kita bakal buat dua-duanya ini negatif. Kondisi pertama, minus X tambah 3 dikurang kurang dari 2 dikali minus X ditambah 1. Jadi kita kali negatif kayak dalamnya gitu. Jadi ini langsung aja eh, minus X tambah 3 kurang dari minus 2X plus 2. Ini hasilnya X kurang dari minus 1. Oke. Nah, yang kedua, kondisi kedua, dia lebih dari 1 kurang dari 3. Artinya yang ini bakal kita buat positif, sementara yang ini masih kita buat negatif. Lihat, posisi kedua itu di sini, dia lebih dari 1 dan kurang dari 3. Jadi kita bakal buatnya tetap minus X plus 3, tapi kalau di sininya 2X kurang 1. Nah gitu. Nah, jadi kita bakal dapat di sini 5 X. X lebih dari 5 per 3. Oke. Kondisi ketiga teman-teman. Dia lebih dari 1 dan lebih dari 3 berarti semuanya positif. X kurang dari 3 kurang dari 2 X kurang dari 1. Nah, X kurang. Nah, jadi lihat semuanya positif ya. Kalau di sini dua-duanya negatif. Kalau yang di sini yang negatif cuma X kurang 3. Kalau yang di sini semuanya positif. Maksudku negatif positif itu udah paham kan ya? Maksudnya ininya tuh ku kali min 1 gitu. Yang ini ku kali, kalau positif maksudku ini dikali plus 1. Jadi kalau misalnya posisi pertama, dua-duanya ini dikali negatif 1. Posisi kedua, hanya X kurang 3 yang dikali negatif 1. X kurang satunya tetap jadinya tetap dikali positif 1 karena dia udah lebih dari satu posisinya. Posisi ketiga ketika di sini nih dia udah lebih dari 1 dan lebih dari 3. Dua-duanya dikali positif 1. Oke, langsung aja kita kerjain di sini. Um, X kurang 3 kurang dari 2X kurang 2. X lebih dari minus 1. Nah, jadi kita udah selesai teman-teman. Dapat negatif 1, dapat 5 per 3 sama negatif 1. Kita buat gimana penyelesaiannya. Tah, minus 1, 5 per 3. Karena ini kurang dari sama dengan, lagi-lagi teman-teman. Harus bulat penuh, bulat penuh. Dan bakal ada tiga kondisi yang kita cek. Kondisi yang pertama, misalnya kita cek, di sini kan diantaranya kan ada angka 0 ya. Di sini angka 0. Kita masukin aja coba angka 0 ke dalam sini. Nah, 0 kurang 3, 3, 0 kurang 1, 1 dikali 2. Jadi 3 kurang dari sama dengan 2. Apakah benar? Dan ternyata salah. Berarti kan dia tidak memenuhi. Nah, sorry banget nih. Aku lupa ngasih garisnya. Di sini kan X kurang dari sama dengan min 1, X lebih dari sama dengan min 1. Berarti cara gambar garisnya itu yang pertama gini, yang kedua gini. Nah, di sini X lebih dari sama dengan 5 per 3. Berarti cara gambarnya gini. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau dari sini nih, misalnya teman-teman udah banyak kerjaan soal, ini tuh udah jelas banget. Kalau misalnya dia memenuhi dua kayak gini, ini udah pasti kita arsir. Artinya X lebih dari sama dengan 5 per 3, ini udah pasti memenuhi. Nah, tapi yang kalau di kiri ini harus kita cek. Nah, misalnya kita masukkan angka minus 2 teman-teman. Minus 2 masukkan ke sini. Minus 2 kurang 3 berarti kan sama dengan 5. 2 minus 3 sama dengan
mutlak minus 6 ya, berarti 6. 5 kurang dari sama dengan 6. Berarti kan betul, teman-teman. Berarti di sini boleh. Berarti di sini juga kita arsir. Berarti kalau misal ditanya penyelesaiannya gimana? X sama dengan X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5 per 3, koma, X anggota bilangan real, tutup kurung perawal. Nah ini kalau misalnya esai ya, mungkin perlu, ya kalau misalnya di pilihan ganda pun teman-teman harus ngerti cara baca ini ya. Cara bacanya X sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 5 per 3. Jadi kalau misalnya pilihan ganda pasti kayak gini nih. Atau dia langsung kayak ngasih ininya aja nih. Nah, jadi teman-teman harus pilih yang ini gitu. Oke, di situ aja. Kita lanjut lagi. Ini ini soal nomor 2 udah paham ya harusnya ya. Yang maksudnya itu ordinat lebih dari 3. Ya, kondisi ketika fx-nya tuh fx ini kan sama dengan ordinat ya. X sama dengan koordinat. Jadi kalau ordinatnya lebih dari 3, maksudnya tuh fx-nya lebih dari 3. Ya udah kita buat aja. Karena x-nya lebih dari 3, fx kan tadi sama dengan x tambah 1x kurang 3 ya. Ini cara ngerjainnya udah x tambah 1x kurang 3 lebih dari sama dengan 3. Nah ini teman-teman. Teman-teman harus jago banget. Nggak usah jago banget sih maksudnya. Harus ngerti cara buat formula kayak gini. Jadi nggak bisa kayak masukin doang, coba-coba. Nggak. Kita harus buat formula kayak gini. Dibilang lebih dari 3, ya udah buat fx-nya lebih dari 3. Berarti x tambah 1 per x kurang 3 lebih dari 3. Kita buat x tambah 1 X kurang 3 dikurang 3x dikurang 9 per x kurang 3 tidak sama dengan 0. Ingat kalau pertidaksamaan lebih bagus ngerjainnya kayak gini supaya nggak ada yang hilang, teman-teman. Nah, di sini udah pasti minus 2x plus 10 per x kurang dari 3 lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita masukin ke garis fungsi. Eh, ini biar enak ya. Maksudku ini kan negatif ya. Ini biar enak kita buat aja 2x kurang 10 per x kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, gitu. Jadi kita langsung cari aja per ininya 2x kurang 10 kita buat sama dengan 0. X kurang 3 kita buat sama dengan 0. Maksudnya di sini berarti X sama dengan 5. Oh ya, ini penyebut ya teman-teman ya. Ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kita buat X tidak sama kurang 3 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan X tidak sama dengan 3. Nah, gitu. Karena berhubung di sini kurang dari, berarti kita buat di sini juga kurang dari, teman-teman. Nah, berarti gimana kesimpulannya? X sama dengan X di mana X tidak sama dengan 3 atau X kurang dari sama dengan 5, X anggota bilangan real, tutup kurung, gitu. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Kalau Anda mau ditanyain, langsung aja raise hand. Open mic langsung, jangan raise hand. Takutnya nggak kedengeran notifikasinya. Oke. Ya, bab 2 segitu aja. Waduh, udah 16-16 nih. Nih, kita lanjut bab yang ketiga. Kita cepat aja, koordinat bidang. Ya, ini udah gampang juga ya harusnya ya. Nggak terlalu sulit. Ini cuman kayak mainin Pitagoras ini emang harus main latihan soal teman-teman. Kalau cuma ngeliat-ngeliat kayak gini doang agak sulit, agak sulit. Susah. Oke, ini kita bahas sedikit. Tentukan jarak dari 21 sama min 3 sama 5. Ya udah kita tinggal kurangin yang X sama X, Y sama Y. Fokus aja X sama X, Y sama Y. Ya itu gampang banget. Udah 3 min 3 kurang 2 berarti kan 5 kuadrat. Min 5 maksudnya. Ditambah 5 kurang 1 berarti 4 kuadrat. Udah selesai. Sekian lah intinya jawabannya ini akar 41. Eh, pada sumbu X berjarak koordinat titik-titik pada sumbu X yang berjarak 5 satuan dari 6 min 3. Oke, ini kita gambar dulu. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga. Nah, berarti enamnya teman tiga di sini ya. Nah, dia jadi bilang kan
mau berjarak 5 satuan teman-teman. Dan dia bilang karena kayak koordinat titik-titik pada sumbu X nih yang berjarak 5 satuan dari titik 6 dan min 3. Bentar ya. Ini mahaminnya. Oke, sorry banget. Aku agak ambigu sebenarnya di sini. Nah, Mas, berjarak 5 satuan ini bisa di antara sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita buat, dia tetap min 3, tapi X-nya aja yang kita rubah. Jadi tinggal kita kurangin aja, berarti di sini 6 kurang 1, 3. Jadi tetap di sini. Atau dia 11 kurang, 11 sama min 3. Nah, kalau misalnya Y-nya yang kita rubah, berarti bisa di sini, yaitu 2,6 ataupun minus 8,6. Nah, jadi, eh, oh sorry, sorry, sorry. Dia bilang pada sumbu X. Nah, pada sumbu X, teman-teman. Ini sorry banget ya, agak. Dia bilang berjarak 5 satuan. Berarti maksudnya itu kesininya tuh 5. Nah, berhubung ininya tuh udah 3, ini Pitagoras kan. Berarti di sini tinggal 4. 3, 4, 5 Pitagoras. Berarti di sini tuh 10. Berarti koordinat titik-titiknya tuh di sini tuh 10,0. Nah, ya sorry, agak bingung tadi teman-teman ya. Nah, tapi kan dia nggak cuma ke kanan aja, dia juga bisa ke kiri. Nah, berarti di sini juga jaraknya 5. Nah, berarti gimana? Ininya udah jarak 3, berarti di sininya 6 kurang 4. Berarti di sininya 2. Berarti 2,0. Berarti jawabannya ini teman-teman. 2,0 dan 10,0. Kalau dan itu gini ya teman-teman logonya. Kalau atau kayak gini. Oke. Ya paling itu aja nih. Juga hati-hati kalau misalnya ngerjain. Dia ingat pada sumbu X. Sorry banget. Bahasanya tuh pada sumbu X. Oke. Aman ya. Kita clear. Kita lanjut dulu. Waduh, waktunya udah makin menipis. Baru bab 3. Saman garis juga ini tinggal latihan soal aja teman-teman, banyak-banyakin latihan soal yang kayak gini. Eh, ini nggak terlalu, aku fokusnya yang cara cepatnya aja ya, ini udah jelas banget. Ini juga bisa teman-teman latihan soal. Kita lanjut dulu. Nah, persamaan lingkaran juga, eh, ini jangan dibawa pusing ya. Ini aku mau misalnya ngasih salah satu cara cepatnya. Nah, ini teman-teman, nih. Nah, kita lihat di sini yang nomor 3. 3 X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 10Y tambah 9. Gimana cara buat ini jadi yang X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan K? Ini gimana cara buatnya supaya jadi cepat kayak gini? Nah, ingat tadi yang kita bahas, gimana cara ngebentuk X kuadrat kurang sekian, jadi langsung kayak X kurang bla 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 kuadrat. Nah, pertama kita sesuaiin dulu aja X kuadrat kurang 6X tambah Y kuadrat tambah 10Y tambah 9 kan? Oke, lihat di sini ada 9. Nah, kayak tadi teman-teman, langsung kita bagi dua. Jadi di sini X kurang 3 kuadrat ditambah. Langsung bagi dua, Y tambah 5 kuadrat. Nah, sama dengan apa? Nah, kita cari teman-teman. Di sini kan 9 ya. Oke. Di sini kan X kuadrat. Nah, ini kita kuadratin dulu teman-teman. Jadi gimana caranya nanti ini kan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang K kuad. Ini kan R ya, dikurang R kuadrat sama dengan 9. Nah, udah kita tinggal lepas aja. eh 3 kuadratnya 9, 5-nya 25, terus bisa jadi 9 berapa? Di sini kan berarti ada kurang 25 teman-teman. Nah, berarti R-nya itu sama dengan 25. X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat. Kenapa bisa jadi 9? Karena dikurang sama 25. Berarti di sini, karena ini kan dikurang 25 ya. Kalau pindah rows ke kanan jadi 25. Nah, gitu. Cara buat cepatnya. Kalau ini udah, ini misalnya teman-teman kayak perlu nyari, misalnya gini ya. Carilah titik pusat dan jari-jarinya. Nah, bisa banget.
sabi banget langsung dibuat jadi kayak gini. Ini langsung kelihatan banget titik pusatnya di mana. 3,-5. Caranya titik pusat itu X kurang 3 sama dengan 0. Y tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 5. Berarti titik pusatnya 3, min 5. R-nya berapa? R-nya kan, ini kan harusnya, R itu kan, ini kan R kuadrat ya, sama dengan 25. Berarti R-nya sama dengan 5. Berarti R-nya sama dengan 5. Gitu. Ya, ini intinya latihan soal, teman-teman. Aku clear dulu ya. Waktunya udah mau tinggal setengah jam lagi soalnya. Kita bahas. Ini juga udah lancar ya harusnya ya. Menggambar ini juga grafik. Grafik itu tinggal masukin aja. Parabola segala macam. Ini juga harus diingat ya teman-teman ya. Kalau bentuknya tuh A kuadrat kurang B kuadrat, dia udah pasti jadi kayak gini. A kurang B, A tambah B. Nanti di puncak, ya sama dengan min D per 4 A. Gimana bilangnya ya? Coba nih, tambah sedikit. Apa sih masuk titik puncak itu? Misalnya kita cari di sini. Ada sebuah grafik kayak gini. Misalnya ini 2, ini 4 ya. Ini 3. Nah, dia nanya titik puncak. Oh, sorry, sorry, sorry. Titik puncak berarti kayak gini. Titik ekstrim ya maksudnya tuh, teman-teman. Nah, gimana sih cara nyari titik puncak? Aku ada cara misalnya teman-teman lupa rumus ya sama dengan min D per 4 A. Gimana caranya? Nah, titik puncak itu udah pasti dia di sini kan. Tek, 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 tek. Kalau di sini, tek, 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 tek. Ini kan namanya titik puncak, kalau ini titik minimum ya. Sama aja. Gimana cara nyarinya kalau rumus ini lupa? Berarti teman-teman cuma perlu substitute X yang ada di antara ini. Ya udah, di antara ini ada apa? 2 sama 4 ya, berarti kan ada 3. Cara nyarinya gimana? X1 tambah X2, ini XP ya, X puncak per 2. Jadi 2 tambah 4 per 2 sama dengan 3. Teman-teman substitusiin 3 ini ke fungsinya, misalnya fx sama dengan bla 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 ya. Substitusin 3 x ini bakal dapat Y puncak atau Y sama dengan ini. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya lupa rumusnya, tinggal kayak buat aja, masukin aja X yang di tengah-tengah ini. Bakal langsung dapat ini nih, X puncak di sini. Oke, kita lanjut bahas lagi. Oke, ini juga udah aman ya. Sama kayak tadi teman-teman, X kuadrat kurang 3. Ya, kalau misalnya masukin min D per 4A, D itu B kuadrat kurang 4AC ya teman-teman ya. Ini nggak usah kita bahas lagi. Bahas aja deh. Enak kalau nggak dibahas. Dan ini D sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 2A. Eh, pakai per 2A nggak ya? Sorry, sorry, sorry. Kita cek dulu ya. Ini kan X kuadrat dikurang 0 kali X dikurang 3 ya. Jadi ini tetap kayak gini teman-teman. Ini A, ini B, ini C. B kuadrat 0 kurang 4 dikali 1 dikali minus 3. Oke. D-nya sama dengan 12 per 2A. A-nya 1 ya. Per 2. Berarti sama dengan 6 per. Oke. Dapat, dapat, dapat. Iya, iya, iya. Nggak usah pakai ini teman-teman. Dia cuma B kuadrat kurang 4AC doang. Iya, iya. Jadinya, uh, kalau kita masukin rumus kan min D per 4A. D-nya kita udah dapat kan. Uh, ini nggak usah pakai ininya. Kita dapat 12 kan. Berarti minus 12 per 4 dikali 1. Hanya kan 1 kan teman-teman. Jadi minus 3. Ini dapat. Nah, jadi teman-teman. D-nya cuma ini doang ya. Nggak pakai per 2A. Iya betul. Tidak pakai per 2A. Komen. Drawings. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadian latihan soal ya teman-teman ya. Ini gampang banget harusnya.
Kalau ada bingung apa, langsung chat aja malam ini. Yang ku chat, ku jawab lah mudah-mudahan. Kalau belum tidur ya, jangan ngechat jam 12. Aku tidur jam 10 maksimal. Cuma belajar yang lain juga bisa di chat ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Kita minggu keempat. Nah, eh sebenarnya ini apa ya, bilang kompleks kan? Kita bahas aja. Sebenarnya lebih enak pakai yang ini nih teman-teman. Ini bilangan kompleks juga yang dikasih bapaknya juga. Cuman menurutku lebih enak pakai ini. Yang apa kita lihat. Kita cek-cek dulu yang ini. Cuma setengah jam lagi aku izin cepet-cepet aja teman-temannya biar bisa kebahas semua. Ya ini cuman kayak gini. eh Latihan soal lagi teman-teman supaya familiar. Maksudnya tuh kayak gimana, bisa jadi R cos theta plus I sin theta. Tinggal dilihat aja. R itu maksudnya hipotenusanya. Cosnya itu tinggal main tannya. Oke, kita lebih baik nanti langsung latihan soal aja. Oke, ini nggak terlalu apa ya. Ini kita langsung bahas ke yang PDF ini aja berarti. Jadi aku udah cek juga sebenarnya sih. Menurutku lebih bagus kita langsung lompat ke yang ini. Ini substansinya lebih banyak. Oke, kita lanjut. Ini aman ya kelihatannya screenshotnya. Seperti biasa, konsep dasar ya cuman kayak gini aja. Bentuk kompleks Z sama dengan A plus B dikali I. I itu min satu. A akar min satu. Jadi kalau dikuadratin dia sama dengan min satu. Oke, kita lanjut. Kayak biasa. Sebenarnya teman-teman ya, yang PDF ini menurutku tuh udah sangat lengkap. Jadi teman-teman baca ini, kalau ada soal kerjain sampai habis, itu menurutku bilang kompleks udah lancar banget. Jadi beda sama PPT sebelumnya yang agak bolong-bolong dan perlu didetailin lagi. Kalau misalnya PPT apa yang PDF yang ini, itu kayak udah lengkap banget. Jadi tinggal baca, tinggal hafalin rumusnya, latihan soal. Udah gitu doang sih. Jadi kayak kayak gini nih, misalnya Z1 per Z2 gimana? Oh ini pengerjaannya kayak ngerjain irasional. Tinggal dikali eh, yang tinggal dikali yang berlawanannya aja gitu. Tinggal latihan soal aja. Kalau di PDF ini tuh udah enak banget. Ntar kalau ada soal yang perlu misalnya kita bahas. Nah ini mutlak. Mutlak juga kalau di apa ya? Kalau di sini bilangan kompleks itu tinggal A kuadrat tambah B kuadrat aja diakarin gitu. Mana? Ah ini nih. Ini tinggal kayak disuruh mutlak ya udah tinggal A kuadrat tambah B kuadrat dapat selesai. I-nya nggak usah dipedulin lagi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nanti kita langsung latihan soal aja ya. Ini juga bentuk kutub atau polar. Ini harus terbiasa. Ada bentuk R cis theta, ada bentuk R E I V. Yang mana ya? R I E V. Yang ada di sini teman-teman. Nah ini nih, yang R E I theta. Jadi harus terbiasa kalau misalnya soalnya pakai R cis atau R E I theta ya. Ini menurutku nggak terlalu sulit. Ini nggak usah dibahas. Ini juga, ini kayak apa ya? Cuman tinggal tambahin terus dimutlakin. Harusnya gampang. Nah, ini nih paling teman-teman yang ada garis di atasnya nih. Ini garis di atasnya maksudnya gimana? Nah, teman-teman harus baca yang di sini. Ini tinggal dilihat aja. Kalau misalnya kayak gini, gimana? Kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Nah, itu tinggal latihan soal aja. Menurutku udah sangat jelas, jadi nggak perlu kita bahas lebih detail. Tinggal dilihat materi sebelumnya, lalu dikerjain soalnya. Oke, pas habis itu. Nah, ini yang perlu kita bahas. Aku perlu detailin. Nah, di sini teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang masih bingung gimana cara nge-artan biar sesuai gitu. Misalnya kita bahas di sini X, Z sama dengan satu kurang I kan. Nah, R-nya kan udah jelas ya. Satu kuadrat ditambah min satu kuadrat. Itu dari sininya nih. Ini kan min satu. Ini satu. Jadi R-nya sama dengan akar dua. Nah, cara dapat artannya gimana?
itu kan artannya yang bagian di I, konstanta di I, itu per konstanta yang di sini. Jadi kayak -1/1. Nah, artan -1/1 itu di kuadran mana, teman-teman? Nah, artan -1/1 itu artinya kan sin per cos ya, tetap ya. Kan tan itu kan sin per cos. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya kita pakai theta yang di sini tuh ini kan positif positif kan. Jadi ini udah pasti kayak positif per positif. Kalau di sini kita pakai di sini theta kita pakai kuadran 2, di sini itu kan positif ya karena setara sama ini per negatif. Jadi positif plus per negatif. Ini kan kalau yang artan kita ini kan negatif per positif ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau di sini tuh negatif per negatif. Nah, di sini teman-teman negatif per positif. Jadi kita bakal pakai sudut yang ada di kuadran 4. Nah, jadi jangan sampai kejebak teman-teman malah pakai yang di kuadran 2 karena dia sama-sama dengan -1. Ini kan -1 ya. Ini juga -1 teman-teman. Ini juga -1. Nah, jadi kayak jangan langsung dibuat -1 tapi dibuat -1/1. Jadi dia lebih jelas apakah pembilangnya yang negatif atau penyebutnya negatif. Nah, karena di sininya pembilangnya yang negatif, jadi kita bisa masuk ke kuadran 4 karena dia kan dia depan per samping ya, depan per samping ya, kalau tan ya. Nah, depannya harus negatif, sampingnya harus positif. Jadi di sini kuadran 4 menyediakan kita negatif per positif. Nah, -1 tuh gimana? Kalau tan min 1 itu udah pasti 45 derajat. Gimana supaya dapat 45 derajat di sini? Berarti kita harus pakai negatif. Minus V/4. Boleh juga bukan minus V/4, teman-teman. Tapi kita bisa pakai 7/4 V. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Iya, 7/4 V. Jadi jawabannya artannya ada dua antara min V/4. Kita langsung kayak belok ke bawah, itu min V/4. Atau kita mutar dulu, teman-teman. Ngek, ngek. Atau kita langsung ke sini, ngek. Nah, jadi ada dua. Ada satu min V/4. Atau dia 7V/4. Kalau aku prefer ngerjain pakai min V/4 biar lebih mudah aja gitu mikirnya. Nah, lagi-lagi itu tentang latihan soal. Tentu banyakin latihan soal, dijamin lancar. Oke, aku clear dulu. Kita lanjut dulu. Materi masih banyak banget. Oke nih. Nanti kita latihan soal lagi, teman-teman. Cara ngerubahnya jadi sampai kayak gini. Nah, oh iya, misalnya deh, ini kita balik. Gimana caranya bisa dapat, misalnya soalnya tuh kayak gini nih. Buatlah menjadi Z sama dengan, astaga, buat Z sama dengan A di bla 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 BI lah gitulah. Tapi soalnya tuh gini teman-teman, 2 cis 11/6 V. Nah, kita disuruh rubah gitu. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? So pasti ya yang perlu kita lakukan, kita harus tahu dulu tan 11/6 V ini berapa. Ya udah, tan 11/6 V itu kan sin 11/6 V per cos 11/6 V. Nah, ini menurutku keluar di UTS teman-teman. Kayak dikasih 2 cis sekian, 3 cis sekian, akar 2 cis sekian, terus dirubah jadi kayak gini. Z sama dengan berapa? Aku yakin banget ini bakal keluar karena di latihan soal itu banyak banget. Kayak di kuis, mana keluar nggak ya? Kuis kayaknya belum, tapi ini namanya modifikasi jadi pasti keluar ya. Langsung aja sin 11/6 V itu berapa ya, sin 11/6 V, 5/6 V. Oke, sin 11/6 V itu 100. Ini 330 derajat ya. 330 derajat itu berarti di sini sah. Berarti sin 11/6 V. Sorry, sebentar. Sin 60 berarti ini udah pasti akar 3/2. Ya kan? Per cos 11/6. Ini minus ya, sorry. Minus akar 3/2. Ini udah pasti 1/2. Jadi minus akar per 2 per 1/2 itu sama dengan minus akar 3. Oke. Nah, lagi-lagi kita lihat teman-teman. Ininya kan minus ya. Yang pembilangnya yang minus kan. Ini kan minus akar 3/1 kan. Sebentar teman-teman.
Sebentar, sebentar. Sorry, sorry, sorry. Loh, 11/6 itu? Wih, bentar, teman. Aku bingung 11/6 itu berapa? Ini kan di sini kan. 320 di sini harusnya 60 derajat. Ya kan, ini kan akar 3 minus akar 3. Ini ini kayaknya salah deh yang ini nih. Tan minus 1 per akar 3 itu bukan 11/6 V, teman-teman. Iya, iya, iya. Yes, yes. Aku yang salah. Astagfirullah. Sorry, sorry, puasa. Kacau banget. 330. Ininya kan 270 ya. Berarti kan di sini 60, di sini 30. Salah, salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Kita clear dulu, kita clear dulu. Oke, kita ulang dari awal. 2 cheese 11/6 V. eh kita cari tan 11/6 V-nya dulu. Ya kan, tan 11/6 V berapa? Kita buat ininya. Di sininya udah pasti 30. Di sini udah minus 1. Di sini akar 3. Berarti udah pasti minus 1 per akar 3. Nah, dilihat teman-teman. Negatifnya, pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Nah, berarti ini tuh maksudnya nih, kita balikin lagi. Eh, kan kalau misalnya tadi kita buat ini nih buat aktan ya. Nah, kalau misalnya kita balikin, kita bisa langsung bisa buat akar 3 dikurang 1 dikali I. Tapi nggak sampai di situ, teman-teman. Kita harus mempertimbangkan ya, dua di sininya nih. Dua di sininya. Maksudnya apa? Kan berarti ini A, aku aku buatnya gini ya. A kurang B, I. Berarti kan di sini maksudnya tuh B per A itu sama dengan minus 1 per akar 3 kan. Tapi akar A kuadrat tambah B kuadrat itu kan sama dengan 2. Nah, jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 4. Udah? Nah, kita tinggal substitusi teman-teman. B sama dengan minus eh, A sama dengan akar minus akar 3B ya. Aku pakai yang ini aja. Nah, kita substitusi ke sini. Jadi 3B kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4. Nah, 4B kuadrat sama dengan 4, B kuadrat sama dengan 1. Jadi B sama dengan plus minus 1. Nah, B-nya sama dengan plus minus 1. Karena kita tahu tadi kan, eh, nah berarti kan ini kayak udah jelas gitu ya. Kalau B-nya minus 1, berarti A-nya sama dengan akar 3. Berarti udah fix akar 3 dikurang I. Nah, ada beberapa soal yang dia tuh ketika kita cari kayak gininya tuh nggak langsung dapat minus 1 per akar 3, teman-teman. Kayak dapatnya tuh bisa, misalnya gini deh, dapatnya tuh minus akar 3 per 3. Nah, ini kan kalau misalnya kita jadiin kayak gini ya, itu tuh jawabannya nggak jadi, ini kan sama ya, minus 1 per akar 3 sama dengan minus akar 3 per 3. Tapi jawabannya bukan akar 3 kurang I jadi teman-teman. Kita jadi buatnya 3 kurang akar 3 I. Nah, untuk ya sebenarnya coba sesuai nggak ya? Nah, ternyata teman-teman pas kita buat R-nya, R-nya kan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kan 3 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Kan dia jadi akar 12 ya. Akar 12 kan 2 akar 3. Dan dia nggak sesuai, teman-teman. 2. Nah, makanya hati-hati ketika ngebuatnya minus, ketika mencari ininya nih. Dia nggak boleh langsung kayak, ini kebetulan banget nih langsung minus 1 akar 3. Misalnya teman-teman kayak lagi silap atau gimana, dapatnya itu akar 3 per 3. Nggak langsung akar 1/3. Nah, jadi kayak menggait untuk jawabannya tuh 3 kurang akar 3 I. Padahal jawabannya tuh uh, akar 3 dikurang I. Ini kan berbeda dengan ini, teman-teman. Makanya kenapa kita harus cek A kuadrat tambah B kuadratnya itu berapa di sini. Jawabannya 2. Nah, itu teman-teman. Oke. Disesuaikan aja lah. Dicek-cek gitu. Ada chat. Iya, sindikasi 13 sama dengan setengah. Oke. Thank you. Chatnya dari Mbak Rizka. Kita lanjut lagi. Clear. Kalau mau tanya langsung tanya aja teman-teman ya.
Kita lanjut lagi. Nah, di sini perkalian antara nilai Z ini lagi-lagi sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman dikaliin R sama konstantanya tinggal dikali, terus sudut-sudutnya itu ditambah. Jadi misalnya ada apa mana ya? Bentar. Oh iya, teman-teman, ini kan kayak yang tadi tuh, kalau mutlak itu tinggal akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya di sini A-nya itu minus satu tambah akar 3 per 4, B-nya itu minus satu kurang akar 3 per 4. Oke, jadi tinggal dikuadratin aja, di akarnya dapat selesai. Ya kita lanjut dulu. Ini gua harusnya udah lancar ya teman-teman ya. Nih, kita bahas satu soal ini. Belum bahas, ini lagi ya limit ya. Masih ada limit ketidakkontinuan teman-teman. Aduh, ini W sama dengan minus akar 3 tambah I. W pangkat 6-nya berapa gitu kan. Kalau enggak dia langsung nanya gini teman-teman di soal. Carilah minus akar 3 tambah I dipangkatin 6 sama dengan berapa. Ini udah pasti keluar juga di UTS menurutku. Karena ini sering banget keluar di latihan soal, di kuis juga kemarin keluar deh kayaknya. Nah, gimana caranya? Kayak biasa, kita cari dulu nilai R-nya. R-nya berapa? Akar 3 tambah akar 3 kuadratin tambah satu kuadrat. Sama dengan 2. Berarti R-nya 2. Sekarang kita cari tan-nya. Artan-nya teman-teman. Artan. Di sini satu kan ya. Jadi satu per minus akar 3. Nah, tadi teman-teman itu minus akar. Dia tuh minusnya tuh di atas, sekarang di bawah. Kita cek lagi di kuadran. Mana yang itunya? Ini kan berarti positif per negatif ya. Positif per negatif itu ada di kuadran 2. Yaitu di sini. Nah, jadi kalau satu per min min satu per akar 3 tuh sudutnya berapa? Nah, di sini kan satu, ini akar 3. Nah, kalau misalnya sin satu per 2 berarti bla 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 bla. Ini udah pasti eh tan 150 derajat. Jadi tetanya tuh sama dengan 150 derajat atau sama dengan 5 per 6 phi. Oke. Nah, jadi kita dapat artannya kan ini 5 per 6 phi kan. Nah, kita bisa langsung buat gini teman-teman. Ini kita udah selangkah banget, udah mau selesai. Dua. Nah, di sini kan ada pangkat 6 ya teman-teman. Jangan lupa dipangkatin 6. Sah, tinggal dikali cos 5 per 6 phi tambah I dikali sin 5 per 6 phi. Tapi teman-teman, ternyata ini belum selesai. Kita lihat di sini tadi ada pangkat 6 kan. Ini tadi aku lupa harusnya ini di akhir ya. Ini langsung kita pangkatin 6. Karena di pangkat 6. Nah, ini kita kali 6 teman-teman. Ini kita kali 6. Nah, jadi jawaban hasil akhirnya tuh Z sama dengan 2 pangkat 6 kali cos 5 phi ditambah I dikali sin 5 phi. Nah, ini belum selesai. Biasanya dia tuh kayak mau langsung jawaban akhirnya tuh berapa-berapa sih? Gitu. Ya udah kita cari aja cos 5 phi itu berapa, sin 5 phi itu berapa. Cos 5 phi itu berapa ya? 360, 900, 900, 720, 180. Berarti ini 180, berarti ini maksudnya cos 5 phi itu min satu. Ini jadi setara sama theta sama dengan 180. Sin 180 derajat itu nol ya. Berarti nol I. Nah, berarti udah kelihatan teman-teman. 2 pangkat 6 min satu ditambah nol I. Berarti jawabannya Z sama dengan minus 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu apa? Minus 64. Sama ya teman-teman ya. Nah, jadi cara dapat minus 64 itu kayak gini caranya. Pertama, cari R-nya. Yang kedua, cari artannya. Yang ketiga, iya, yang kedua cari artannya, cari sudutnya. Udah cari sudutnya, tinggal ditulisin, habis itu ditambahin pangkatnya. Kalau yang konstantanya dipangkatin, kalau yang cosnya itu dikali. Selesai. Nah, ini diingat ya teman-teman, ini tinggal latihan soal, 5 soal lah udah lancar lah, 5 sampai 10 soal lah. Oke. Nah, ini teman-teman yang agak tricky. Nanti dia bakal tanya, menurutku ya, kayak K sampai K berapa yang memenuhi kalau di sini. Eh, ini yang hati-hati teman-teman di sini. Oke, 13 menit lagi kita bakal sebutin. Ini maksudnya apa, fungsi K ini buat apa gitu. Nah,
Oke, kita jangan pakai yang ini soalnya kita langsung udah ini udah nggak terlalu penting ya teman-teman ya. Untuk belajar ini kita langsung terjun aja ke soal biar lebih jelas. Oke, mari kita kerjakan yang min satu tambah i pangkat sepertiga. Nah, seperti biasa, ketemu min satu tambah i per tiga, apa yang perlu dilakukan? Cari dulu R-nya. Astaga. Oke, kita cari dulu R-nya. R sama dengan akar satu kuadrat tambah satu kuadrat sama dengan akar 2. Berarti ini 2 pangkat setengah. Oke, yang ke, yang kedua, ini kan yang pertama ya. Yang kedua, kita cari akannya. Akan, apa tuh? Ingat I-nya dulu baru ini ya. Jadi satu per min satu. Kita cari lagi teman-teman. Di mana nih tempatnya? Ke satu min satu. Positif dulu baru negatif. Lagi-lagi di kuadran 2 teman-teman. Di sini positif kan. Ini kan positif kan teman-teman ya. Nah ini negatif. Jadi positif per negatif. Ini tan tetanya. Nah jadi berapa nih yang menghasilkan minus satu di sini? Ternyata 3 per 4 V. Jadi ini udah pasti 3 per 4 V. Oke, kita dapat 3 per 4 V. Nah ini udah selangkah mau selesai teman-teman. Kita tulisin dulu. Z sama dengan 2 pangkat setengah dikali cos 3 per 4 V ditambah I dikali sin 3 per 4 V. Oke? Nah, kalau misalnya akar pecahan, akar, dia pangkatnya tuh pecahan gini, dia punya kayak perlakuan khusus teman-teman. Kita harus mainin ini. Apa tuh? Kita harus ngerti dia buatnya itu jadinya Z sama dengan 2 pangkat setengah. Bu, ini jelek banget ya. Kops dulu ya. Asik. Oke, kita batasin dulu. K sama dengan nol. Maksudnya apa? Z sama dengan 2 dipangkatin. Ini jangan lupa teman-teman. Ini dia langsung kayak sifat perpangkatan. 2 pangkat setengah dipangkatin sepertiga. Berarti dia 2 pangkat seperenam. Ya kan? Pangkat setengah dikali dipangkatin sepertiga. Itu kayak kalau pangkat ke pangkat dikali. Jadi seperdua kali sepertiga sama dengan seperenam. Nah, cosnya ini gimana teman-teman? Cosnya ini maksudnya itu 3 per 4 V ditambah 2 kV per dia dikali. Sebenarnya dikali ya. Kayak sama aja sama pangkat yang biasa. Cuman ya tinggal dikali seperlima. Sepertiga. Nah, biar enak kan kita langsung baginya per 3 gitu. Ditambah I dikali sin bla 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 sama persis kayak ini teman-teman. Isi sinnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Sekarang kita fokus dulu di sini, teman-teman. Ini ku misalin dulu misalnya A ya. A-nya sama dengan berapa nih? Kalau K-nya sama dengan nol, berarti kan 3 per 4 V tambah nol per 3. 3 per 12 V kan. Sekarang K-nya sama dengan satu, berarti A-nya 3 per 4 V ditambah 2 V per 3 sama dengan berapa tuh? 11 per 12 V. Nah, lihat teman-teman, selisihnya 8. Jadi kita bisa langsung simpulin aja K sama dengan 2 itu pasti A-nya itu 19 per 12 V. Nah, kita harus berhenti sebelum dia mencapai lebih dari 2 gitu. Jadi misalnya aku lanjutin ya, misalnya K sama dengan 3. Ini kan bakal 19 tambah 8, berarti 27 per 12 V. Lihat teman-teman, ini udah lebih dari 2, sekian-sekian V kan. 27 per 12 loh. 24, kayak 2, eh, 3 per 12 V. Ya kan? Kalau udah lebih dari 2, itu artinya dia udah satu putaran penuh. Jadi itu kayak sama aja bohong. Jadi kalau satu putaran penuh itu nggak penting. Lihat 3 per 12 V. Lihat sama kayak ini persis. Jadi kayak 27 per 12 V itu nilainya sama dengan 3 per 12 V. Oke? Jadi sekarang itu yang berpengaruh dia cuma K sama dengan nol, K sama dengan satu, K sama dengan 2. Nah, dia selesai sampai di 19 per 12 V, teman-teman. Nah, jadi K-nya sama dengan nol, satu, 2. Nanti kalau misalnya disuruh tentuin, eh, ini aku hapus dulu. Jadi kita fokusnya tuh di, eh, aduh, hapus semua lagi. Aduh. Yang mau lift buat nyari bukaan nggak apa-apa ya.
Ini udah mau buka juga soalnya. Nah, kita dapat K-nya 0,12 ya. Jadi akarnya itu gimana maksudnya? Maksudnya itu nilai ininya tuh bakal lebih dari satu gitu. Yang pertama, Z sama dengan 2 pangkat 1/6. Kita masukin sini ya. Cos 3/12 V tambah I dikali sin 12, 3/12 V. Yang kedua, Z sama dengan 2 pangkat 1/6. Cos, lihat teman-teman, 11/12 V. Ditambah I dikali sin. Sama lah ya, biar cepat nih kita. Z sama dengan 2 pangkat 1/6 kali cos. Lihat sini, 19/2 V. Tambah I dikali sama juga. Jadi jawabannya ada tiga teman-teman. Ini sabi banget langsung dicari. Kayak dikali gitu pelan-pelan ke dalam. Jadi ada Z1, Z2, sama Z3. Jadi nanti ada tiga lah jawabannya. Dan ini aku khawatir ya kalau misalnya dia beneran munculin di pilihan jawaban. Dan dia ngasih Z1, Z2, Z3 gitu. Di pilihan jawabannya A. Apa, ada Z1, Z2, Z3-nya, B-nya apa. Ya terpaksa kita harus nyari pelan-pelan kayak gini. Ya mudah-mudahan aja nggak keluar soalnya ya. Karena terlalu ribet menurutku. Oke, itu dia. Eh, kita lanjut lagi. Ini udah PPT berapa sih? Oh iya, kita langsung main ke fungsi. Nah, aku langsung main ini, fungsi ini teman-teman juga udah paham ya, cuma substitusi aja, tapi ada soal yang menurutku bakal keluar. Apa itu? Ketika kita disuruh nyari fungsinya, tapi kita dikasih tahu fungsi komposisinya. Ini nggak terlalu penting lah ya. Kayak domain, domain teman-teman tadi aku juga udah ajarin, udah paham ya. Kondisi mana aja nih. Misalnya X, bahas dikit deh. Nih, X per X kurang dari satu. Ini domain, ini kan kayak fx. Domainnya apa? Oh, domain sama dengan X anggota real. Ini juga X anggota real. Next anggota real sama, tapi ini enggak teman-teman. Ini X-nya tidak real. Maksudnya tuh bukan anggota real aja gitu. Maksudnya nggak semuanya real. Jadi gini, kita buat dulu kayak, bentar, mana nih ya? X kurang dari satunya itu kan tidak boleh sama dengan nol ya. X sama dengan tidak sama dengan satu. Berarti domainnya itu, domainnya kalau tanyain, X di mana? X tidak sama dengan satu, X anggota real. Dagingnya sih teman-teman. Jadi jangan lupa syaratnya itu. Oke. Ini juga X kurang satu lebih dari sama dengan nol ya syaratnya. Jadi nanti kayak tetap bersyarat lah dia domainnya. Kalau yang fokus khusus-khusus kayak gini. Kalau ini juga ini masih anggota real, ini juga bersyarat, tapi ini imajiner ya. Karena kayak mana imajiner. Nanti kalau kita buat lebih dari sama dengan nol, dia bakal X kuadrat lebih dari sama dengan min 4 dan itu nggak ada. Jadi tetap X anggota real kalau yang ini. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini teman-teman. Kalau misalnya kayak disuruh nyari kayak gini kan udah gampang banget ya teman-teman ya. Kayak udah easy banget gitu. Tinggal masukin aja kan. G G3, kayak cari dulu G3-nya itu 9, masukin lagi G G3 gitu kan. Kalau yang ini maksudku nih, masukin lagi berarti kan G9. 9 berapa ya? Berarti 81. Tapi gimana teman-teman kalau misalnya teman-teman dikasih soalnya kayak gini. Teman-teman cuma dikasih ini, terus teman-teman dikasih GX-nya sama dengan X kuadrat. Terus disuruh cari fx-nya berapa. Ini anggap ini nggak ada ya. Kita dikasih tahu FGX, kita dikasih tahu GX, tapi kita nggak disuruh nyari FX. Itu caranya gimana? Oke, cara tercepat saat ini yang aku temuin adalah ini kan FGX ya. Nah, kita tahu kan GX-nya itu X kuadrat, kita taruh dulu teman-teman. Fx kuadrat sama dengan X kuadrat tambah satu. Nah, kebetulan ini kayak langsung ganti gitu, enak gitu. Tapi biar enak ya, caranya tuh X kuadrat ini kita misalin Y, teman-teman. Yang ini nih.
Nah, kita buat dia jadi X sama dengan akar Y kan. Oke? Nah, jadi kita ganti di sininya X kuadrat kan sama dengan Y. Nah, kita ganti jadinya FY sama dengan X kan sama dengan akar Y ya. Kalau X kuadrat berarti sama dengan Y ya. Berarti X kuadrat sama dengan Y sama satu. Nah, ini tuh kalau misalnya kayak gini, dia masih bisa tinggal ganti-ganti aja. Yang bahaya tuh misalnya kayak gini. X sama dengan X, Fx sama dengan X tambah 2 terus GX-nya X kuadrat tambah satu. Nah, terus dimasukin jadinya tuh FGX sama dengan X kuadrat tambah 3. Aduh, ini juga masih gampang lagi. Aduh, baik, baik, baik. Apaan nih? Udah 1699 lagi ya? Ya, intinya pakai cara permisalan ini teman-teman. Jadi aku yakin juga bakal ada fungsi komposisi yang dia nggak bisa langsung pindahin kayak gini. Kayak X kuadrat per satu tinggal ganti gitu. Nah, misalnya kayak gini deh, ini lumayan lah bisa kita pakai. Eh fx-nya X sama 2, gx-nya X kuadrat tambah 1, terus dikasih tahu fgx-nya sama dengan, belum bahas limit fungsi lagi. X kuadrat tambah 3. Nah, ini caranya gimana teman-teman? Lagi-lagi kita misalin. Fgx-nya kita kan kita tahu X kuadrat tambah satu, kita misalin sama dengan Y. Nah, X sama dengan akar Y kurang satu. Nah, ini kita pakai teman-teman ke sini gitu. Jadi kayak kita F kan Fgx-nya ini udah sama dengan Y, berarti Fy sama dengan X-nya kan akar Y kurang satu. Berarti ini kan ke sini nih. Berarti maksudnya tuh akar berarti Y kurang satu ditambah 3 Fy-nya. Berarti kan ini jadinya sama dengan Y tambah 2. Nah, ini lumayan mirip lah. Nah, sama kan teman-teman? Tinggal ganti aja variabel X sama dengan X sama 2. Nah, jadi aku yakinnya tuh bakal kayak dikomposisi dulu, dikasih tahu nilai G-nya, terus disuruh cari F-nya itu jauh lebih bagus menurutku soalnya. Jauh lebih kompleks dibandingkan cuman masuk-masukin kayak gini. Jadi hati-hatinya di bagian situ. Oke, kita lanjut sedikit ke limit fungsi. Semangat teman-teman. Masih ada 18 orang yang Oke, kita bahas limit fungsi cepet aja. Di sini sebenarnya ada ketidakkontinuan dan ini agak bahaya. Itu kita bahas dulu di sininya. Apa sih ketidakkontinuan itu? Nah, ini tuh, ketidakkontinuan itu maksudnya gini, teman-teman. Lihat, ini tuh nggak bisa kita kerjain kan? Kayak, udah paham kan maksudnya limit itu kalau X menuju satu berarti X-nya sama dengan satu gitu. Tinggal substitusi aja. Berarti X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kurang satu, masukin aja X-nya sama dengan satu gitu. Tapi di bawah ini kan ada X kurang satu. Berarti kan maksud dia jadinya satu kurang satu kan? Dan ini sama dengan nol. Berarti kan penyebutnya nol. Yang mana artinya kan nggak boleh penyebut itu nol. Bakal tidak terdefinisi. Nah, ketidakkontinuan berarti ini maksudnya ini dia tidak kontinu di X, tidak X sama dengan satu teman-teman. Nanti kita bakal bahas di bawah tidak kontinu di X sama dengan satu. Artinya dia tidak bisa berlanjut di X tidak sama dengan satu. Gimana cara menghapus ketidakkontinuan? Gimana caranya menghapus ketidakkontinuan? Ini kita faktorin teman-teman. Kita modifikasi. Nah, ini bisa kita coret. Ini kita sedang melakukan penghapusan ketidakkontinuan. Oke, jadi ya itulah bahasanya. Dia tidak kontinu di X sama dengan satu. Gimana caranya supaya tetap kontinu? Kita hapus. Gimana cara menghapus ketidakkontinuan X di X sama dengan satu? Kita modifikasi pembilangnya jadi X tambah 3 X kurang satu. Lalu kita coret. Nah, jadinya sekarang X menuju satu.
X tambah 3. Berarti nanti jawabannya X sama dengan 4. Nah, ini kita sedang melakukan modifikasi aljabar supaya bisa menghapus ketidakkontinuan di X sama dengan 1. Kita lanjut dulu. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, cara menghapus ketidakkontinuan itu banyak banget teman-teman. Kayak gini misalnya, 4 kurang X. Kita harus ngaliin pembilangnya kayak gini nih. X tambah akar yang 8, tinggal kita kaliin gitu kayak yang ini nih. Kayak yang misalnya X kurang 1 per akar X ditambah 3. Nah, ini kan cara nyelesainnya akar X kurang 3 per akar X kurang 3 kan. Kayak dikali gitu kan. Nah, ini juga sama cara kayak kita rasionalin dulu gitu. Kita hilangin akar di penyebutnya supaya bisa kita cari. Nah, tapi ada teman-teman yang dia tuh agak unik. Di mana uniknya? Nah, ini. Coba teman-teman lihat nomor 4. Gimana cara nyelesain nomor 4? Ini tuh kayak unik dia. Maksudnya tuh, ini kalau misalnya kita masukin duanya kan tetap 0 kan. 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi gimana caranya? Nah, tapi kalau misalnya ini juga nggak bisa diselesaikan dengan 4 tambah X kuadrat di per 4 tambah X kuadrat. Nggak bisa juga. Kita harus kaliin itu dengan 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Ternyata atasnya teman-teman yang kita kaliin. 3 kurang akar X kuadrat tambah 5. Nah, gitu teman-teman. Kita kaliin ya. 9 dikurang X kuadrat kurang 5 per 4 kurang X kuadrat dikali 3 kurang akar X kuadrat tambah 5. Sama dengan, nah di sini kelihatan pola teman-teman. Kita dapat 4X kurang X kuadrat. 4 kurang X kuadrat. Sini ya 3 kurang X kuadrat tambah 5. Nah, bisa kita coret teman-teman. Nah, disinilah namanya kita perlu dituntut kreativitas dalam menghapus ketidakkontinuan di X kuadrat sama dengan 4 atau maksudnya itu dia tidak kontinu di X sama dengan plus minus 2. Jadi dia tidak kontinu di X sama dengan 2 dan X. Gimana cara menghapus ketidakkontinuan di sini? Nah, kita harus modifikasinya dengan cara mengalihkannya dengan ini teman-teman. Lagi-lagi memang harus banyak kerjaan soal supaya bisa cepat tanggap. Sejauh ini ada 3 cara ya, tinggal kalian rasionalin kayak biasa, keras pakai yang kayak gini, dan masih banyak lagi sih teman-teman asli. Masih ada sekitar 2 atau 3 cara lagi, tergantung soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman, udah paham tadi kan yang tidak kontinu sama kontinu. Maksud itu tidak kontinu ketika dia di sininya tuh sama dengan 0. Artinya dia tidak kontinu di X sama dengan 4. Nah, ini juga nih. Dia tidak kontinu di X sama dengan 0. Karena dia akan menghasilkan 0 gitu. Ketika lim fx-nya sama dengan 0. Jadi kayak menyebutnya itu sama dengan 0. Ini nggak usah terlalu dipikirin. Kita langsung masuk ke soalnya aja. Nah, ini teman-teman. Maksudnya gimana nih? Kita cek. Nah, di sini kontinu di X sama dengan 2. Dia tanya kan. Oke, kita cek di sini ya. Sama dengan 3 ya. Kita cek lagi, masukin di sini. 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Masukin lagi. 3 dikali 2 kurang 3. Sama 3. 3, 3, 3. Berarti dia kontinu. Gitu. Gitu doang. Nanti bakal kayak ditanya bakal kontinu apa enggak di pilihan gandanya. Ya, cara jawabnya kayak gini. Lanjut lagi. Nah, ini teman-teman. Em, maksudnya ini gimana nih? Ini kita jangan bingung teman-teman. Pakai cara yang tadi yang awal. Kan dia gini ya. eh, fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Ini belum lim ya teman-teman ya. Ini belum lim. Nah, sekarang kita buat ada limnya. Lim x menuju 2 kurang 4 x kurang 2. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, kalau misalnya kita masukin 2, ya kan, dia kan bakal 0 kan teman-teman. Ya kan? Oke. Nah, coba.
lihat lihat ke bumi bro. Sorry agak random. Nah di sini teman-teman, maksud dia tuh eh mana ya bahasanya tadi ya. Nah ini nih, teman-teman lihat, FA-nya ada, maksudnya tuh bisa dikerjain. Ini nih. Nah, lim fx-nya tuh juga bisa dikerjain. Maksudnya bisa dikerjain tuh gimana? Nih, ini kita bisa buat jadi x tambah 2 x dikurang 2, di sininya x kurang 2. Kita bisa coret ngek-ngek. Nah, jadinya x tambah 2. Nah, maksudnya ada itu kayak gini, teman-teman. Nih, maksudnya ada ini. Nah, oke. Jadi walaupun fx-nya tuh tidak continue, ini kan nggak continue dia kan. Kayak, iya, dia kan berhenti di x sama 2 kan 0 kan. Maksudnya tuh fx-nya tuh nggak bisa dikerjain gitu. Jadinya tuh kan nol gitu kan. Nol. Kayak nol lah gitu kan. Nol per nol lah gitu kan fx-nya. Tapi ternyata lim fx-nya tuh bisa dikerjain dengan cara menghapus ketidakkontinuan. Oke? Nah, jadi syarat kontinu tadi sini fa-nya ada, fx-nya ada. Nah, ini syarat kontinu. Tapi ada lagi teman-teman. Syarat kontinu yang lain. Nah, di sini ya teman-teman. Ini nih, fa-nya ada, lim fx-nya ada, tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi. Oke. Kita cari yang FA-nya tidak ada. Oh, ini FA-nya tidak ada, F tidak kontinu di X sama dengan A. Oke. Oke. Nah, F2-nya kan tidak terdefinisi, ya kan? Maksudnya itu di sini kan nggak terdefinisikan. Kita dapat 0 per 0, berarti nggak terdefinisikan. Tapi lim fx-nya tuh ada. Gimana cara supaya ada? Ya kita modifikasi jadi X tambah 2 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Nah, kita kerjain ternyata dapet. Nah, dengan demikian, nah ini kita cara bacanya. Ketidakkontinuan di X sama dengan 2. Maksudnya tadi kan nggak kontinu di X sama dengan 2 kan, karena dia tidak terdefinisi di sini sama dengan 0. Itu bisa kita hapuskan. Cara menghapuskan ketidakkontinuan adalah dengan menggunakan lim dan memodifikasinya. Dengan cara kita buat pemfaktorannya, terus kita coret. Nah, jadi ya cara nulisnya kayak gini lah teman-teman jadinya. Oke, lagi-lagi banyak latihan soal lagi teman-teman. Ini di tes-tes lagi aja, latihan soal yang banyak. Harusnya bisa sih. Ini nggak terlalu sulit. Nah, coba kita kerjain satu soal ini teman-teman ya. Nah, X kuadrat kurang satu. Masukin satu, min satu. Berarti kan jadinya nol. 2X tambah 2. Masukin. Jadi, eh, masukin juga ini jadinya nol. Bentar. Iya, benar banget. Lihat teman-teman. Dia pas di sininya itu, pokoknya ini kan kayak lim X menuju satu minus. Nah, yang ininya tuh lim X eh, menuju satu plus. Kalau yang ini nih. Ini satu plus, maksudnya min satu plus, ini min satu min. Jadi kayak kalau lebih dari itu maksudnya min satu plus, kalau yang kurang dari min satu itu min satu min. Jadi dia kalau kontinu itu syaratnya lim x menuju min satu min itu sama dengan lim x menuju min satu plus. Nah, jadi syaratnya itu gini teman-teman. Jadi kalau dia sama artinya dia kontinu. Sama-sama nol kan? Jadi artinya kontinu. Oke, yuk kita cek yang nomor 2, agak aneh tuh. Yang mau yang mau live nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah ditunggu sampai habis. Yang ini biar nyelesain recordnya aja. Nanti bisa lanjut malam kok nonton recordnya. Udah mau buka kan. Ini kontinu pada R maksudnya tuh gimana? Ya udah kita substitusin dulu aja. X-nya kuadrat satu, berarti ini kan 2. Di sini 6.
Satu kurang dari sama dengan dua tambah B. Misalnya ini jadi 2A tambah B. Oke. Di sininya tuh 2, di sininya tuh 6. Gimana caranya kita harus buat ini jadi sama dengan 2 eh, atau sama dengan 6 teman-teman. Jadi misalnya ya, ini sepemahamanku aja, sorry banget kalau misalnya salah. Eh, kan kita disuruh nyari kan A tambah 2B kan. Berarti kita kan harus cari A tambah B-nya tuh berapa supaya bisa jadi 2. Nah, A X tambah B sama dengan 2, AX tambah B sama dengan 6 kan. Ada 2 gini kan. Nah, masukin teman-teman X-nya sama dengan 1 atau 2. A dikali 1 tambah B sama dengan 2. A dikali 1 tambah B sama dengan 6. Gitu. Bentar. Sorry, sorry, sorry. Ininya 2, A dikali 2. Yang ini tuh, yang kita buat yang sama dengan 6-nya tuh pas dikali 2-nya. Karena kan ini 1, ininya 2 kan. Jadi ada A tambah B sama dengan 2, A kali 2 tambah B sama dengan 6. Kita kurang-kurangin. A-nya sama dengan, nah kalau ini kan jadinya, ini teman-teman. Intinya A kali 1 tambah B sama dengan 2, A dikali 2 tambah B sama dengan 6. Oke? Supaya dia continue. Kan gini kan. Nah jadi maksudnya itu gimana sih ini? Nah 2 itu sama dengan 2 kan eh, kondisinya tuh pas ini ya. Ini kan sama dengan 2, ini sama dengan 6. Nah, di sini satu kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Karena dia kurang satu, berarti kita ngikut satu di sini. Kalau dua, karena dia 2, berarti ngikut duanya di sini. Jadi, eh, A kali 1 tambah B sama dengan 2, A kali 2 tambah B sama dengan 6. Jadi, kita tinggal aljabarin aja. A sama dengan 4, B sama dengan minus 2. Nah, ini teman-teman. A tambah 2B berapa? Ya udah, 4 ditambah 2 dikali min 2. Jawabannya 0, teman-teman. Capek-capek nyari ya, jawabannya 0. Ya intinya gitulah. Aku rasa untuk ketidakkontinuan udah selesai sampai di sini. Yang selebihnya teman-teman bisa latihan soal. Ini juga A dan B agar fungsi gimana? Ini tinggal masuk-masukin aja teman-teman. Tinggal disama denganin. Kalau bingung nanti bisa chat aku malam. Pokoknya intinya matematika itu latihan soal. Oke, kita lihat dulu bentar. Ini nggak ada masalah. Ini tinggal dicek lagi aja. Kalau misalnya nggak sama berarti nggak continue. Kalau sama berarti sama continue ya. Ini juga persamaan punya akar. Ya udahlah ya, ini tinggal polinomial doang. Ini bisa jadi latihan soal sendiri aja teman-teman. Udah nggak terlalu susah harusnya ya. Nah mungkin ini kalau udah masuk ke sini ya, karena waktu kita udah habis juga, mungkin ini bakal kompleks jawabannya teman-teman. Ah, mungkin nanti mungkin nanti nggak ada lagi waktu ya. Kalau mau ya kalau ada yang mau lebih tahu tahu lebih lanjut tentang ini boleh PC aja. Misalnya ada soal terkait ini mau dibahas, boleh PC aja nanti ah, aku bantu kerjain. Oke ini juga, ini nggak jelas sudah PPT-nya. Nah ini limit trigonometri ini juga seru banget teman-teman harus paham eh, sifat-sifat trigonometri untuk bisa ngerjain limit trigonometri. Ini ya butuh effort lebih untuk ngapalin sifat-sifatnya ya. Nah ini soal-soalnya tinggal latihan aja. Nah, oh ya sedikit tambahan, limit trigonometri menurutku cukup sulit karena dia agak liar. Maksud liar di sini kayak dia bisa suka-suka, bahkan dia bisa pakai di sini code. Dia bisa pakai eh, kayak apa sih namanya? Pokoknya yang kebalikan dari sinus, kebalikan dari cos, bisa pakai kotangin juga. Itu bisa banget dipakai di sini dan teman-teman harus kayak banyak banget latihan soal lah supaya bisa ngerjainnya. Ini ada code nih X kali code X, gimana cara ngerjainnya, ini harus hafal sifatnya ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa latihan soal sendiri kalau misalnya ada yang mau ditanyain terkait soal ini. Sabi banget uh, PC ya, karena waktu kita juga udah mau sekarat. Aku harus nyari bukaan juga, udah tinggal 20 menit lagi. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak bagi yang sudah bertahan hingga akhir. Senang banget bisa
belajar bareng teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.